dan melakukan firman-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, terima kasih Yesus, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, amin, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah pujian ini mengalir dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau menjadi bukti kebesaran-Mu, menyaksikan tentang kasih Tuhan bagi sesama kami. Hari ini kami terus mau merenungkan firman-Mu, Tuhan. Ajar kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai tidak dikendalikan pengalaman kejatuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Ibrani 13, ayatnya yang ke-20 sampai dengan 21. Berikut adalah firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 20 sampai dengan 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu dan saudara-saudari, kata-kata dalam Ibrani 13 ayat 20-21 adalah sebuah ringkasan teologis yang menyentuh inti Injil. Karya Allah melalui Yesus Kristus yang bangkit, Sang Gembala Agung, yang memperlengkapi umatnya untuk mengerjakan kehendak-Nya. Ayat-ayat ini ditulis dalam konteks jemaat yang sedang menghadapi tekanan. Saat itu orang percaya mengalami dan menghadapi godaan untuk kembali kepada pola ibadah lama karena tekanan dari komunitas sekitarnya dan juga trauma akibat penganiayaan. Dalam situasi seperti ini, masa lalu mereka seakan mengendalikan masa kini. Tetapi penulis Ibrani menegaskan, hidup dalam Kristus tidak berarti ditawan oleh pengalaman kejatuhan. Sebab Allah sendiri bekerja di dalam umatnya melalui perjanjian kekal. Ibrani 13 ayat 20 diawali dengan Allah damai sejahtera. Sebutan ini bukan kebetulan. Dalam dunia kuno yang penuh konflik bagi komunitas Yahudi yang sering mengalami penindasan, gambaran Allah sebagai sumber damai sejahtera adalah sebuah penghiburan. Ibrani 13 ayat 20 kemudian dilanjutkan dengan kata-kata yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ungkapan ini sangat kaya akan makna. Yang pertama, kebangkitan Kristus ditegaskan sebagai karya Allah sendiri. Dialah yang membawa kembali Yesus dari maut, menandakan bahwa karya penebusan telah diterima secara sempurna. Yang kedua, Kristus digambarkan sebagai Gembala Agung. Bagi masyarakat Yahudi, gambaran gembala erat dengan nubuat perjanjian lama. Dalam Yeskiel 34, Allah menegur para gembala Israel yang gagal dan ia sendiri berjanji akan datang sebagai gembala bagi umatnya. Nubuat itu kini digenapi. Yesus adalah Gembala Agung yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Yang ketiga, dasar dari semua ini adalah darah perjanjian yang kekal. Ungkapan ini mengingatkan pada perjamuan terakhir, ketika Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, seorang teolog bernama John Owen menegaskan, perjanjian baru ditetapkan oleh darah Kristus sendiri, dan karena itu tidak tergantung pada kelemahan manusia, melainkan pada kesetiaan Allah yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Allah bukan hanya menebus kita, tetapi juga membentuk kembali kita yang telah jatuh agar mampu mengerjakan kehendak-Nya. Masa lalu dengan segala kegagalan dan luka tidak lagi mengidentifikasi, mendefinisikan identitas kita. Sebaliknya, Allah sendiri membentuk ulang hidup kita sesuai dengan maksud-Nya. Rasul Paulus menegaskan hal yang sama dalam Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Inilah kekuatan Injil. Bukan kita yang harus berusaha melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu, melainkan Allah yang mengerjakan transformasi dari dalam. Penting untuk diperhatikan bahwa doa ini bukan permohonan agar jemaat bebas dari kesulitan, melainkan agar mereka dikuatkan untuk melakukan kehendak Allah di tengah penderitaan. Dengan kata lain, pengalaman kejatuhan, penderitaan, dan trauma tidak lagi menjadi kuasa yang mengendalikan hidup setiap orang percaya. Dalam Kristus ada kuasa kebangkitan yang memulihkan. Perjanjian kekal telah meneguhkan dasar hidup yang baru. Dunia sering mengukur manusia berdasarkan kegagalannya. Seorang yang pernah jatuh akan terus dicap dengan masa lalunya. Tetapi Injil bekerja berbeda. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kristus, Sang Gembala Agung, bukan hanya mengampuni, tetapi juga membentuk umatnya agar mampu berjalan dalam ketaatan baru. Trauma dan luka mungkin tetap menjadi bagian dari ingatan, tetapi tidak lagi menjadi penguasa yang mendikte arah hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, narasi Alkitab penuh dengan saksi tentang bagaimana Allah memakai mereka yang pernah jatuh. Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali
dipulihkan untuk menjadi gembala bagi jemaat. Paulus yang dahulu menganiaya gereja, diubah menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Bahkan bangsa Israel sendiri dengan segala kegagalan dan ketidaksetiaannya tetap dipimpin Allah menuju penggenapan janji dalam Kristus. Ketika penulis menutup dengan kalimat, "Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Kita diingatkan bahwa tujuan akhir dari penebusan bukanlah sekedar kebebasan dari trauma, melainkan kemuliaan Allah. Hidup yang diperbaharui, yang tidak lagi dikendalikan oleh pengalaman kejatuhan, adalah hidup yang memuliakan Allah. Disinilah inti kehidupan orang percaya, Soli Deo Gloria. Semua pembaharuan hidup, semua pemulihan dari luka masa lalu, semuanya kembali kepada Allah yang telah mengerjakan karya keselamatan melalui Kristus. Di dalam kehidupan kita saat ini, banyak orang yang merasa terjebak oleh masa lalu, oleh kegagalan, luka, atau bahkan dosa yang terus menghantui. Trauma seringkali menahan langkah seseorang, membuatnya tidak berani melangkah maju. Tetapi firman ini mengajarkan bahwa di dalam Kristus kita tidak perlu dikendalikan oleh pengalaman kejatuhan. Oleh karena itu, tidak ada masa lalu, betapapun kelamnya, yang mampu mengikat orang percaya selama ia berpegang pada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita mungkin memiliki luka yang dalam, dosa yang memalukan, atau kegagalan yang seakan menjadi cap permanen, seolah menjadi bagian identitas kita sebagai orang gagal. Tetapi firman Tuhan ini mengundang kita untuk menatap kepada Kristus Sang Gembala Agung yang oleh darah perjanjian kekal telah menebus dan memperlengkapi kita. Yang lalu tidak perlu mengendalikan yang sekarang, sebab Allah sendiri bekerja di dalam kita. Tugas kita adalah berjalan dalam iman, menyerahkan diri kepada proses pembaruannya, dan hidup dalam ketaatan yang memuliakannya. Pada akhirnya, pengalaman kejatuhan yang dulu menakutkan dapat berubah menjadi kesaksian akan kasih karunia yang memulihkan, sehingga hidup kita menjadi cermin dari kemuliaan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami akan begitu besarnya kasih Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kami Yesus Kristus Sang Gembala Agung melalui darah perjanjian yang kekal. Kami percaya bahwa di dalam Dialah kami bukan hanya diampuni, tetapi juga dipulihkan dan diperlengkapi untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hidup kami tidak lagi dikuasai oleh masa lalu, kegagalan, atau luka yang kami alami, melainkan oleh kasih karunia-Mu yang terus bekerja dalam kami. Ajar kami untuk melihat bahwa setiap langkah dalam penderitaan sekalipun adalah bagian dari proses pemurnian yang Engkau pakai untuk membentuk kami serupa dengan Kristus. Tuhan, kuatkan jemaat-Mu agar mereka hidup bukan dalam ketakutan, melainkan dalam ketaatan. Biarlah mereka yang masih terikat oleh trauma, dosa, atau kegagalan, ditolong untuk melihat kuasa kebangkitan Kristus yang memulihkan. Jadikan setiap kehidupan kami sebagai kesaksian tentang karya-Mu yang ajaib, sehingga dunia boleh melihat bahwa Engkau sanggup mengubah orang yang jatuh menjadi alat bagi kemuliaan. Pimpinlah kami untuk berjalan di jalan yang benar, dan biarlah semua yang kami lakukan menjadi persembahan syukur yang berujung pada memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.